Aku memohon supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah aku lakukan, baik melalui perbuatan, ucapan, dan pikiran, dapat terhindarkan, dan demi memperoleh jasa kebajikan yang akan memberikan limpahan kepada saya dengan umur panjang, kesehatan, kebebasan dari segala bahaya dan bencana. Aku merangkapkan kedua telapak tanganku, beranjali dan memberikan puja, menghormati dan bersujud penuh dengan kerendahan hati kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Untuk kedua kalinya, aku memohon supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah aku lakukan, baik melalui perbuatan, ucapan, dan pikiran, dapat terhindarkan, dan demi memperoleh jasa kebajikan yang akan memberikan limpahan kepada saya dengan umur panjang, kesehatan, kebebasan dari segala bahaya dan bencana. Aku merangkapkan kedua telapak tanganku, beranjali dan memberikan puja, menghormati dan bersujud penuh dengan kerendahan hati kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Untuk ketiga kalinya, aku memohon supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah aku lakukan, baik melalui perbuatan, ucapan, dan pikiran, dapat terhindarkan, dan demi memperoleh jasa kebajikan yang akan memberikan limpahan kepada saya dengan umur panjang, kesehatan, kebebasan dari segala bahaya dan bencana. Aku merangkapkan kedua telapak tanganku, beranjali dan memberikan puja, menghormati dan bersujud penuh dengan kerendahan hati kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dan dengan perbuatan yang baik ini, melalui sujud yang luhur, semoga aku selalu terbebas dari 4 alam yang menyedihkan, 3 jenis malapetaka, 8 jenis keadaan yang tidak tepat, 5 jenis musuh, 4 jenis kemalangan, 5 jenis kehilangan, segala jenis penyakit, dan 62 pandangan salah, serta secepatnya mencapai jalan kebebasan. Maka buah, pala, dan dhamma mulia, yaitu nibbana. Ahang bante tisaranena saha panca silang damang yacami anugahang katwa silang teta me bante dutiyampi ahang bante tisaranena saha panca silang damang yacami anugahang katwa silang teta me bante tatiyampi
saranang bante tisaranena saha panca silam damang yajami anugahang katwa silang teta me bante yamahang wadami tang wadeta. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddham saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sangham saranang gacchami. Dutiyampi buddham saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sangham saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami. Ti sarana gahanang paripunnang panati pata wera manisika padang samadhiyami. Panati pata wera manisika padang samadhiyami. Adina dana wera manisika padang samadhiyami. Sumicacara wera manisika padang samadhiyami. Musawada wera manisika padang samadhiyami. Surame raya maja pamadatana wera manisika padang samadhiyami. Surame raya maja pamadatana wera manisika padang samadhiyami. Idang me punyang asawakaya wahang hotu idang me silam nibbanasa pacayo hotu ti sarana saha pancasila damang sadukang katua pamadena sampadeta. Baik, selamat pagi para upasaka upasika sekalian. Semoga Anda semua dalam keadaan baik, sehat, bahagia. Tidak terasa hanya satu sutta saja membutuhkan 10 kali pertemuan. Manggala Sutta, Maha Manggala Sutta. Kelas kali ini adalah kelas yang terakhir untuk topik Maha Manggala Sutta, ya. Dan sekali lagi seperti yang telah sering saya sampaikan, pelajarilah ajaran-ajaran Buddha yang disampaikan, yang di dalam kitab suci kita masih bisa mendengarkan. Jadi setiap kali saya membaca kitab suci kita itu saya sering kali membayangkan bahwa saya sedang mendengarkan kata-kata Buddha secara langsung
ya. Meskipun hanya imajinasi, tetapi hal seperti itu membuat sadda saya semakin tinggi, ya. Kalau sadda kita tinggi, sadda itu seperti tadi di broadcast dari Sekretariat DPS tentang sadda ya tadi ya, keyakinan. Anda sudah mendapatkan belum? Tadi ada broadcast H-8 ya, tentang keyakinan. Keyakinan di dalam Buddhism sangat bagus ya. Keyakinan atau apa itu, kepercayaan di dalam Buddhisme. Kalau Anda percaya, yakin kepada Buddha, Dhamma dan Sangha, maka hati Anda seharusnya menjadi tenang, damai ya, dan penuh cinta kasih. Karena sifat dari keyakinan, kepercayaan terhadap Buddha, Dhamma dan Sangha itu seperti batu permata yang apabila dicelupkan di dalam air yang keruh, maka semua kotoran di dalam air yang keruh akan mengendap sehingga airnya menjadi jernih. Itu sifat dari sadda kita, keyakinan, kepercayaan ya. Inilah mengapa di dalam Buddhism tidak ada ceritanya seseorang yang penuh keyakinan terhadap Buddha, Dhamma dan Sangha, membela agama Buddha, Dhamma dan Sangha, kemudian berteriak-teriak penuh kemarahan di jalanan. Nggak ada. Keyakinan di dalam Buddhism meneduhkan hati kita, membuat hati kita lembut ya, membuat kita menjadi orang yang pemaaf ya, pemaaf, dan kemudian malah sebaliknya mengembangkan metta dan karuna terhadap orang yang menyakiti kita. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kalau ada orang yang sedang menyakiti kita, marah kepada kita, kita tahu bahwa mereka adalah orang yang menderita ya. Dan oleh karena itu tidak pada tempatnya kalau kita menambah penderitaan mereka dengan membalas kemarahan mereka dengan kemarahan kita, dengan mempertahankan diri yang akhirnya membuat mereka semakin menderita. Tidak perlu. Malah sebaliknya kita akan memaafkan, mengembangkan cinta kasih, kewelas asihan terhadap mereka dan berusaha membantu mereka untuk segera memadamkan api kemarahan kita. Itulah sifat, kualitas yang muncul dari mereka yang sudah mempunyai keyakinan yang kuat terhadap Buddha, Dhamma dan Sangha. Mereka akan semakin sering menjauhi konflik, pertengkaran, percekcokan ya. Dan sesungguhnya tidak hanya sifat yang melembutkan seperti itu ada di dalam keyakinan kita terhadap Buddha, Dhamma dan Sangha, tetapi juga semua nilai-nilai moral, nilai-nilai budi pekerti yang diajarkan di Mahamanggala Sutta, apabila kita praktekkan akan membuat kita menjadi seseorang yang hatinya lembut ya. Inilah pentingnya belajar Dhamma, karena dengan belajar Dhamma kita jadi tahu orientasi yang benar di dalam kehidupan ini ya. Kalau kita tidak belajar Dhamma, kita akan sering salah arah kan ya. Banyak manusia yang salah arah. Kenapa salah arah? Apakah mereka sengaja mengarahkan dirinya ke arah yang salah? Tidak, mereka tidak tahu bahwa mereka berjalan menuju ke arah yang salah ya. Mereka, menurut mereka itu adalah arah yang benar, tetapi Buddhism mengatakan bahwa dunia ini tidak akan pernah bisa memberikan kebahagiaan kepada kita. Kalau kita senantiasa berjalan menghabiskan kehidupan kita hanya untuk mengejar keduniawian, maka ya tidak akan ada kedamaian dan kebahagiaan. Kedamaian dan kebahagiaan tidak akan Anda temukan kalau Anda berjalan keluar dari hati Anda. Kedamaian dan kebahagiaan hanya akan bisa kita temukan kalau kita berjalan ke dalam, masuk ke dalam hati kita. Dan inilah mengapa kedamaian kita tidak tergantung pada dunia luar. Ya, kedamaian itu ada di dalam hati kita ya. Inilah mengapa kalau kita mendengarkan Dhamma ya, hanya 2 jam di dalam 1 minggu akan membawa kita kembali ingat pada arah atau orientasi yang benar di dalam kehidupan kita. Dan fungsi dari guru adalah senantiasa mengingatkan, memotivasi Anda, menginspirasi Anda, menunjukkan Anda jalan yang benar di dalam kehidupan ini. Dunia ini tidak akan ada akhirnya. Kepuasan Anda yang Anda luapkan untuk mengejar dunia itu seperti kepuasan yang tidak pernah puas. Mendapat satu hal kemudian menginginkan hal yang lain. Ini seperti seseorang yang kehausan kemudian dia diberi air minum, mendapat air minumnya adalah air minum lautan yang mempunyai garam, intensitas garam yang cukup tinggi, air minum yang asin. Orang yang haus diberi air minum yang seperti itu, kehausannya tidak akan sembuh
Sebaliknya malah akan semakin haus. Dan demikian pula kalau kita mengejar keduniawian, tidak akan ada habisnya. Dunia ini tidak akan pernah bisa memberikan kepuasan kepada Anda, ya. Oleh karena itu kalau Anda mengejar-ngejar dunia, ya Anda tidak akan puas, akan selalu ada, ya, alasan-alasan untuk mengejar keduniawian ini. Tetapi itu tentu saja tidak benar, ya. Nah, oleh karena itu belajar Dhamma, kembali lagi, Anda harus bisa menangkap apa sih esensi atau manfaat dari belajar Dhamma, ya. Seperti yang saya tulis di layar kali ini, topiknya adalah Manggala Sutta. Belajar Dhamma harus bisa membuat hati kita menjadi lembut. Paham? Ya, ini tujuan kita. Kalau Anda belajar Dhamma masih membuat hati Anda masih keras, berarti Anda masih keliru. Kita masih keliru belajar Dhamma, ya. Jangan berpikir kalau kita lembut nanti kita diinjak-injak orang dong, harga diri kita diinjak-injak orang dong. Oh iya, nggak apa-apa, malah kita berterima kasih. Kalau harga diri kita diinjak-injak, kita berterima kasih. Inilah ujian kita, ya enggak? Tes run. Saya diinjak-injak harga dirinya, masih bisa marah enggak? Masih bisa membalas dendam tidak? Oh, malah ujian kita. Kita harus berterima kasih, ya. Kalau enggak ada orang yang menginjak-injak harga diri kita, lalu bagaimana kita tahu bahwa latihan kita sudah maju? Sudah berkembang? Kalau semua orang di seluruh dunia ini bersikap manis kepada kita, lalu bagaimana kita tahu bahwa kita sudah berkembang secara spiritual, sudah ada transformasi batin di dalam diri kita? Transformasi batin ditolak ukurnya adalah daya tahan, kemampuan untuk menerima perbedaan. Kalau di Indonesia sekarang lagi ngetren kebinekaan, keberagaman, iya kan? Ya, nah tolak ukur kemajuan spiritual seseorang itu salah satu tolak ukurnya adalah kemampuan dia untuk menerima keberagaman. Kalau Anda belajar Dhamma, belajar spiritual masih membuat Anda hatinya kasar, keras, tidak mampu menerima perbedaan, maka Anda berada di luar jalur pencerahan, ya. Karena seharusnya praktek-praktek spiritual apapun itu akan membuat kita menjadi lebih manusiawi, ya, lebih manusiawi, menghargai manusia-manusia yang lain, ya. Jadi kalau ajaran spiritual yang mempunyai orientasi atau tujuan akhirnya adalah kelahiran di surga, ajaran mereka tentu saja mengajarkan bahwa kelahiran di surga adalah efek dari kelembutan hati, hati yang lembut, hati yang penuh cinta kasih, hati yang penuh kewelas asihan, kualitas hati yang seperti inilah yang secara alamiah itu akan bisa hidup di dalam surga. Tidak ada ceritanya orang yang suka marah-marah, suka berteriak-teriak di jalanan hidupnya di surga. Anda bisa bayangkan nggak? Makhluk itu, sifat Anda saat ini, sifat kita saat ini, itu sesungguhnya adalah akumulasi, kumpulan dari sifat-sifat kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di masa lalu. Ini sifat Anda itu adalah kumpulan dari kebiasaan Anda. Nah, Anda bayangkan, seseorang yang mempunyai kebiasaan berteriak-teriak kemudian lahir di surga. Kira-kira surganya damai nggak kalau diisi orang-orang seperti ini? Jangan beranggapan enggak lah nanti kalau di surga saya enggak berteriak-teriak lagi. Enggak bisa, kebiasaan. Dikit-dikit berteriak, dikit-dikit berteriak. Kan nanti di surga itu kan mengganggu ketentraman surga kan. Nah kalau yang suka berteriak itu kalau by nature secara alamiah itu neraka. Kalau kita ke neraka itu orangnya di sana suka berteriak-teriak itu, karena kebakaran kan. Ya, jadi Anda harus punya pandangan yang benar. Tidak ada ceritanya orang marah-marah, orang suka berteriak-teriak, menyakiti makhluk lain, penuh kebencian, penuh dendam, lahir di surga. Itu pandangan yang salah. Tidak akan ada ceritanya seperti itu. Kalau benar itu lahir di surga, saya memilih nggak mau lahir di surga. Bising. Berisik. Ya, nah, jadi Maha Manggala Sutta
berisi aturan-aturan yang aturan-aturan moral ya, yang apabila kita praktekkan sudah sewajarnya kalau kemudian membuat kita menjadi seseorang yang sifatnya lembut ya, pemaaf ya, kemudian penuh cinta kasih, penuh kewelas asihan gitu ya. Kita sudah belajar ada 28 berkah ya, 28 amulet kan, sudah tahu kan sekarang amulet Buddhis ya, hanya itu saja ya. Sekarang yang ke-29 adalah, mari kita lihat. Yang ke-29 adalah melihat para pertapa atau melihat para orang-orang suci. Melihat para pertapa bertemu dengan anggota sangga itu adalah berkah. Ya, melihat orang suci itu berkah yang tertinggi. Ya, kenapa berkah yang disebut berkah yang tertinggi? Karena hanya mengunjungi atau melihat tentu saja untuk menghormati mereka, bukan untuk menantang mereka berdebat. Ya, bukan untuk menguji kesaktian mereka, tetapi mengunjungi, melihat untuk menghormati mereka. Ini tradisi Buddhis yang baik ya. Dan seringkali banyak yang juga belum mempraktekkan bahwa sikap hormat kepada siapapun itu baik. Dan Buddhism mengajarkan kepada kita sikap hormat ya, kalau Anda bertemu dengan mereka yang silanya lebih tinggi dari Anda juga harus memberikan satu rasa hormat kepada mereka, karena mereka sedang mempraktekkan sila yang lebih tinggi dari Anda. Atau kalau misalkan dalam konteks hubungan strata di dalam Buddhism, ada yang disebut anggota sangga, ada yang disebut yang lainnya umat itu. Nah, umat itu harus juga menghormati anggota sangga. Bukan sebenarnya untuk anggota sangganya, tapi ini adalah hukum alam ya. Dengan melakukan penghormatan kepada mereka yang relatif secara spiritual itu kualitasnya lebih baik, yang didukung atau dibuktikan dari praktek-praktek moralitas sila mereka yang lebih banyak, lebih tinggi, maka Anda pun sedang melakukan kebajikan. Jadi misalkan kalau Anda bertemu anggota sangganya seperti misalkan saya duduk di kursi dan kemudian Anda duduk di lantai, Anda jangan berpikir bahwa ini bikunya ini gila hormat atau bikunya harus dihormati sedemikian rupa. Enggak, tapi ini lebih pada praktek Anda merendahkan diri Anda di depan orang suci, di depan orang yang mungkin lebih baik daripada Anda, dan ini adalah berkah buat Anda. Ya, jadi ini bukanlah sesuatu yang kemudian sebaliknya, bukan karena bikunya meminta ini meminta itu, tapi itu lebih pada kebutuhan Anda sendiri. Ya, jadi mengunjungi para pertapa untuk menghormati mereka dengan cara mendatangi saja, mendatangi beliau, membantu beliau, ya, kemudian mengingat apa yang beliau ajarkan, mendengar apa yang beliau ajarkan, ya. Nasihat-nasihat mereka yang kotoran batinnya telah hancur dan penuh pengendalian diri, ini adalah berkah, ini adalah amulet, blessing buat Anda. Ini adalah demi Anda sendiri, bukan demi bikunya gitu. Kasihan ya Bante Keminda kalau nggak saya kunjungi, enggak seperti itu. Kalau 300 orang di sini setiap hari berkunjung pada saya, malah saya yang pusing. Tetapi biku itu kan menyediakan dirinya untuk menjadi objek perbuatan baik buat umat. Saya menyediakan diri saya untuk menjadi objek kebajikan Anda. Bukan saya yang meminta, tapi Anda memerlukan objek untuk melakukan kebajikan. Anda memerlukan penerima dana-dana Anda. Anda memerlukan penerima dari kebajikan-kebajikan Anda demi kebahagiaan Anda sendiri di dalam samsara. Perbuatan yang Anda lakukan di dalam kehidupan kali ini mempunyai potensi yang bisa melintasi banyak kehidupan. Artinya apa? Buahnya bisa Anda nikmati di banyak kehidupan. Ya, jadi biasakanlah melihat para pertapa, para orang suci, para bante. Ya, ingat kita berada di dalam samsara ini melakukan perjalanan yang sangat jauh sekali. Perjalanan kita ini sangat panjang sekali. Oleh karena itu, seperti yang minggu lalu saya sampaikan, kita harus bisa mengumpulkan bekal. Paling tidak bekal itu akan bermanfaat di dalam setiap kehidupan kita, setiap kelahiran kita, sehingga setiap kelahiran yang masih harus kita lalui akan membawa kita menjadi semakin dekat kepada tujuan kita, yaitu apa? Realisasi nibbana. Ya, oleh karena itu kita harus mengumpulkan
berkah-berkah seperti ini. Ya, sudah ada 29 yang kita pelajari. Kemudian berkah ini disebut sebagai pertanda baik karena akan membantu terciptanya transformasi batin. How true it is. Setiap kali saya mendengar cerita dari para umat yang tadinya tidak bisa bermeditasi, ya, kemudian mereka sekarang sudah bisa bermeditasi selama 1 jam, 2 jam, itu dalam hati saya bermudita. Saya ikut berbahagia pada saat mendengarkan ucapan-ucapan yang seperti itu. Kenapa? Karena paling tidak saya menyaksikan transformasi itu. Ya, saya mengetahui perubahan-perubahan yang mereka alami, ya. Bagaimana dulu daripada saat saya mengenal dia pertama kali, ya, dan kemudian setelah 1,5 tahun ini belajar Dhamma, ada perubahan-perubahan yang terlihat nyata, atau bahkan mereka yang saya sudah kenal selama 4 tahun, 5 tahun, dan sampai hari ini, kalau saya mengingat-ingat perubahan transformasi batin yang mereka alami dari 5 tahun yang lalu hingga kali ini, sangat nyata sekali. Jadi mengunjungi para bante, mengunjungi para pertapa itu adalah berkah karena akan membantu Anda untuk mencapai transformasi batin, ya. Kenapa hal ini terjadi? Karena dari para pertapa itulah Anda akan bisa mendapatkan teknik latihan yang benar. Dari para pertapa itulah Anda akan tahu orientasi yang benar di dalam kehidupan ini, bahwa di dalam kehidupan ini tugas yang paling penting adalah apa? Bekerja, mengumpulkan uang. Itu penting, tetapi bukan nomor 1. Yang nomor 1 adalah bekerja keras untuk menghancurkan kilesa, untuk menghancurkan kotoran batin. Nasihat-nasihat seperti ini bisa Anda dapatkan dari para bante, dari para pertapa, ya. Nah, di dalam Iti Wutaka Buddha mengatakan para biku, saya katakan bahwa melihat para biku itu sangat membantu. Kira-kira seperti itu. Ya, kalau Anda tidak pernah mendengarkan kata-kata dari Tripitaka, tidak pernah bertemu anggota sangga, tidak pernah mendengarkan nasihat-nasihat mereka, seumur hidup hanya dihabiskan waktunya hanya untuk mengejar keduniawian Anda, maka transformasi batin, atau dengan kata lain perjalanan Anda akan menuju ke arah yang salah. Sehingga akhirnya setelah usia tua Anda baru sadar, saya salah ya, ternyata saya nggak bahagia ya. Saya pikir dengan bekerja keras mengembangkan perusahaan saya akan bisa berbahagia, pada akhirnya ternyata enggak loh. Semakin besar perusahaan Anda, semakin menderita Anda loh. Bener nggak? Inilah mengapa pasien-pasien psikolog, psikiater itu bos-bos besar semua. Orang miskin nggak kuat bayar soalnya. Kalau yang miskin datangnya ke bante, karena konsultasinya gratis. Kalau diminta angpo protes, bante kok pegang uang. Nah, Anda punya alasan kan untuk tidak membayar biaya konsultasi kan? Oke, makanya. Ya, datanglah ke bante, for free. Mari kita lanjutkan. Melihat para pertapa, orang-orang suci, ya kita datang hanya untuk melayani mereka, itu pun sudah merupakan berkah, ya, sesuai dengan kemampuan Anda, dengan memberikan apa yang Anda punya, yang tersedia, yang bisa Anda berikan kepada mereka. Bersujud, lihat, dengan 5 titik. Jangan dipikir kalau Anda bersujud itu demi Bante Keminda, loh, ini salah besar. Anda bersujud kepada Buddha emang demi patung ini? Anda pernah perhatikan nggak kalau Anda sedang bersujud patungnya kedip-kedip ya. Seneng ya? Enggak kan? Anda membutuhkan objek untuk menundukkan ketinggian hati Anda, untuk melembutkan hati Anda, untuk membuat Anda menjadi semakin rendah hati, ya. Patung ini hanya sebagai objek, ya. Tapi kalau Anda menghormatinya dengan cara yang benar, maka itu blessing buat Anda, berkah buat Anda. Ya, sama dengan Anda bersujud kepada anggota sangga gitu. Kalau Anda menghormatinya dengan benar, dengan hati yang benar dan pandangan yang benar, tidak dengan pandangan salah, maksud saya, maka itu adalah blessing, berkah buat Anda. Nah, secara tradisi bersujud kepada anggota sangga itu 5 titik harus menyentuh tanah, yaitu forehead Anda, jidat, dahi. Dahi, tangan, siku, lutut, dan kaki. Ya, ini tradisi India, ya.
Atau beranjali dari kejauhan memandang dengan penuh sada dan meta. Jangan penuh kemarahan, jangan penuh pikiran kotor, pikiran buruk ya. Hormatilah mereka demi Anda sendiri. Demi Anda sendiri, bukan demi mereka. Anda kalau memandang anggota sangga tanpa sada, tanpa meta, emangnya anggota sangganya terpengaruh? Anda sendiri kan, kalau Anda memunculkan kebencian, kemarahan, memangnya yang menderita anggota sangganya? Enggak kan, Anda sendiri ya. Jadi sekali lagi, blessing yang ke-29 adalah melihat para pertapa, kemudian yang ke-30 adalah membahas dhamma pada saat yang tepat. Apa itu pada saat yang tepat? Ketika batin dan pikiran sedang tersiksa oleh kilesa. Jadi umat yang saya katakan di minggu lalu, umat Singapura datangnya ke wihara kalau pas lagi ada masalah, itu benar dia sedang menjalankan berkah nomor 30. Ya kan, yang minggu lalu saya sampaikan ya, sampai saya hafal gitu. Ini kalau datang pada saya pasti nanti minta ketemu saya, habis itu konsultasi nih, mumpung gratis kan. Kalau di psikolog di Singapura per jam berapa itu? Nah, jadi ternyata benar. Ketika batin Anda sedang tersiksa oleh kilesa, maka pada saat itulah Anda perlu bertemu dengan seseorang untuk berdiskusi tentang dhamma ya. Batin Anda sedang bergejolak, penuh ketidakpastian, penuh masalah, entah itu di dalam keluarga, pekerjaan, dan hubungan dengan sesama, maka pada saat itulah Anda memerlukan dhamma. Anda memerlukan teman diskusi yang baik, supaya apa? Supaya gejolak hati Anda, kilesa Anda bisa segera Anda lenyapkan, Anda lepaskan untuk lenyap, sehingga Anda mendapat satu arah yang benar untuk mengatasi permasalahan yang sedang Anda hadapi. Kalau Anda tidak mempunyai teman diskusi dhamma yang baik, maka Anda tidak akan tahu harus bagaimana saya menyelesaikan masalah yang sedang saya hadapi saat ini. Apakah harus dengan membalas dendam? Lihat, kalau Anda bertemu dengan orang yang baik, teman diskusi yang baik, dia adalah teman yang tidak mendorong munculnya kilesa-kilesa Anda. Dia akan senantiasa membantu Anda untuk bisa segera melepaskan kilesa-kilesa Anda. Nah, saat yang tepat juga adalah pada saat bertemu dengan orang yang bijaksana, berpengetahuan dhamma ya. Kemudian juga harus mempertimbangkan kenyamanan suasana hati mereka yang kita ajak berdiskusi. Jamnya tepat tidak. Kalau Anda tahu ini adalah jam istirahatnya Bante, katakanlah gitu ya, jangan dipaksa gitu. Sebentar aja Bante gitu. Ada juga umat pernah begitu, sebentar Bante, ini saya datang dari jauh nih Bante gitu. Jadi kita gunakan kebijaksanaan kita ya. Nah, berdiskusi dengan dhamma, mencari teman untuk berdiskusi dhamma bukan untuk diajak berdebat. Ya, makanya di salah satu blessing ada yang disebut patuh kan? Patuh itu artinya apa? Siap memberikan telinga kita untuk mendengarkan pendapat dari teman diskusi kita kan? Kalau memang itu baik ya kita terima dengan baik, bukan untuk diajak berdebat. Jadi seringkali di Indonesia itu ada saja umat yang belajar dhamma itu memanfaatkan Tripitaka, pengetahuan Tripitaka mereka itu sebagai alat pentungan, tahu nggak? Alat pentungan untuk memukul temannya. Kamu nggak sesuai dhamma, kamu nggak sesuai sutta, kamu nggak sesuai abhidhamma, nggak sesuai winaya. Nah ini buat, jadi Tripitaka dijadikan alat pukul untuk memukuli teman-temannya gitu. Nah ini juga tentu saja ini bukan motivasi atau niat yang baik dan benar untuk belajar dhamma. Kalau kita belajar dhamma hanya untuk berdebat, maka ini yang ibaratkan oleh Buddha seperti seseorang yang menangkap ular tetapi yang dia pegang adalah ekornya. Maka ular yang berbisa tersebut begitu dipegang ekornya dia akan berbalik dan menggigit dia. Dia akhirnya menderita sendiri. Belajar dhamma bukan untuk menilai orang lain. Paham? Belajar dhamma juga bukan untuk membuat supaya seluruh bangsa Indonesia ini beragama Buddha. Tidak, Buddhism tidak pernah berpikir bahwa Anda akan bahagia kalau seluruh bangsa Indonesia ini nanti beragama Buddha. Itu pikiran yang sia-sia. Ya. Sia-sia kenapa? Karena kebahagiaan tergantung pada kilesa Anda. Ya. Emangnya kalau semua umat warga negara Indonesia beragama Buddha, Anda pasti tenang, damai dan bahagia? Kan ada kan orang yang berpikiran kalau bumi ini seragam maka dia akan bahagia. Itu sia-sia, itu pandangan yang dipenuhi oleh kebodohan.
Ya, lihat saja ini Anda 300 orang sama-sama beragama Buddha, ada aja yang berantem sana sini gitu. Ya. Ada aja yang saling bermusuhan gitu. Jadi apa? Kita belajar Buddhism untuk mencapai kedamaian dan kebahagiaan bukan dengan cara seperti itu, tetapi lebih pada mengembangkan kemampuan untuk menerima dunia ini apa adanya. Kalau dunia ini berwarna merah ya kita terima, memang faktanya dunia berwarna merah. Kalau dunia ini berwarna hijau ya kita terima bahwa dunia ini berwarna hijau. Kalau dunia ini berwarna biru ya kita terima. Mengembangkan sikap kemampuan untuk menerima apapun secara apa adanya, tanpa perlawanan, tanpa penolakan, tanpa kebencian, itulah tujuan dari latihan spiritual kita. Bukan untuk membuat dunia ini merah semua, bukan untuk membuat dunia ini hijau semua, bukan untuk membuat dunia ini biru semua. Kita bisa menerima dunia ini apa adanya dengan tersenyum, dengan lapang dada, tidak ada kebencian, tidak ada kemarahan. Itulah latihan kita. Oleh karena itu senantiasalah melihat ke dalam hati kita masing-masing. Setiap kali kita mengalami atau menerima objek-objek panca indera dan objek dari pikiran kita, kita lihat reaksi-reaksi kita. Apakah kita masih bisa bereaksi secara tenang, damai, sejuk, atau bahkan sebaliknya ada gejolak batin, ada penolakan, ada kemarahan, kebencian dan seterusnya. Ya, nah. Jadi perlu sekali untuk membahas, mempunyai teman berdiskusi yang baik ya. Ingat bahwa tujuan kita hidup ini adalah menghancurkan kotoran batin, menghancurkan kilesa kita, menghancurkan kemarahan, kebencian dan lain sebagainya. Itulah tujuan kita dan inilah mengapa kita harus belajar dan berdiskusi Dhamma, dengan tujuan supaya kita bisa mendapatkan cara yang lebih efektif untuk menghancurkan kilesa-kilesa kita, untuk menghancurkan emosi-emosi kita ya. Bukan untuk sibuk memilah-milah, oh ini bukan kata-kata Buddha, ini kata-kata Buddha. Ini Buddhisme awal, ini Buddhisme akhir. Buddhisme awal lah yang benar-benar sesungguhnya kata-kata Buddha. Buddhisme akhir itu adalah Buddhisme yang muncul belakangan, ini bukan berasal dari mulut Buddha. Anda menghabiskan waktu dengan memilah-milah seperti itu ya. Emangnya Anda ingat dulu waktu Buddha masih hidup ini yang benar-benar dikatakan oleh Buddha yang ini kan enggak juga kan. Anda hanya memuaskan opini-opini Anda, memuaskan nafsu-nafsu Anda. Ini Buddhisme awal, ini Buddhisme akhir. Makanya kalau ada umat yang mengatakan kepada saya ini Buddhisme awal, ini Buddhisme akhir, itu saya congratulations. Kamu telah berhasil mengingat kehidupan kamu pada saat mendampingi Buddha selama 45 tahun. Sehingga kamu sekarang ingat ini yang benar-benar dikatakan Buddha dan ini yang tidak dikatakan oleh Buddha. Kan ada kan di Indonesia itu Buddhisme awal, Buddhisme akhir, atau Abhidhamma itu bukan ajaran Buddha ya. Saya jawabannya selamat, congratulations. Gimana waktu deket-deket dengan Buddha dulu? Happy nggak gitu? Sayang ya dulu udah pernah deket sama Buddha, sekarang masih lahir lagi jadi manusia aja. Berarti dulu ngapain? Dulu masak makanan buat Buddha yang ngepel kuti. Tidak mau belajar Dhamma dan berlatih ya. Tidak perlu menghabiskan hidup kita yang singkat ini hanya untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk menghancurkan kilesa-kilesa kita ya. Kita pelajari Tripitaka dan kita aplikasikan. Kalau itu bermanfaat untuk mengendapkan emosi-emosi kita, maka praktekkanlah. Kalau tidak bermanfaat ya sudah, letakkan ya. Tidak perlu lalu kita memberi cap, oh berarti yang tidak bermanfaat ini bukan ajaran Buddha. Yang bermanfaat ini saja yang ajaran Buddha. Manfaatkan waktu kita sebaik-baiknya. Kita hidup sebagai manusia ini kan singkat sekali ya. 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun tidak ada yang bisa memastikan, tapi apapun cepat atau lambat akan berakhir. Prestasi Anda di dunia ini cepat atau lambat harus Anda akhiri juga. Usaha Anda yang sukses cepat atau lambat juga harus Anda akhiri. Setelah mengakhiri kehidupan ini, ada tenaga yang akan mendorong Anda untuk terlahir lagi, memastikan Anda untuk mempunyai kelahiran yang baik, kualitas kehidupan yang baik. Tenaga itu adalah yang disebut karma-karma baik Anda. Itulah yang akan memastikan kualitas kehidupan Anda ya. Nah, mari kita lanjutkan. Yang ke-31 adalah pengendalian diri ya. Tapo, tapak ya.
Kita mengenal ya kata bahasa Indonesia pertapaan, bertapa, ya. Lebih kepada artinya adalah pengekangan diri, mengendalikan diri, bertapa. Ya. Tapo kadang juga dalam salah satu ini berarti panas bercahaya. Tapati kenapa panas bercahaya? Untuk atau bermanfaat untuk membakar kualitas batin yang tidak baik atau kilesa kita, yaitu loba dosa moha LDM ya. Tapo juga diartikan sebagai pengekangan diri, mengendalikan diri dari loba dosa dan moha. Tapo itu juga membakar kilesa, tentu saja demi pencapaian pencerahan. Pada saat kita tercerahkan, maka kita sudah tidak harus lagi terlahir di dalam samsara ini, dan dengan demikian sudah tidak ada lagi penderitaan yang harus kita alami. Nah, tradisi spiritual di luar Buddhism mengartikan praktek pertapaan sebagai praktek yang menyiksa tubuh ya secara ekstrim ya. Tapi Buddhism lebih mengartikan praktek pertapaan sebagai pengendalian diri. Jadi pada saat Anda sedang hidup di dunia nyata seperti ini, kalau Anda mempraktekkan pengendalian diri, apa itu pengendalian diri? Mengendalikan panca indera Anda, mengendalikan mata Anda, artinya mengendalikan reaksi-reaksi yang muncul pada saat mata Anda melihat objeknya. Mengendalikan telinga Anda artinya apa? Mengendalikan reaksi-reaksi yang muncul pada saat kita mendengar suara, telinga kita mendengar suara dan seterusnya. Mengendalikan panca indera, juga mengendalikan hati kita, ya, mengendalikan itu tadi reaksi-reaksi kita. Itu praktek pertapaan di dalam Buddhism. Jadi pertapaan tidak harus kita masuk ke dalam hutan, berdiam sendirian di dalam hutan bermeditasi, tetapi pertapaan juga bisa dipraktekkan dalam komunitas yang seperti ini. Nanti setelah mendengarkan Dhammatalk Anda keluar, kemudian antri makanan, pada saat itu Anda mengendalikan kesabaran Anda, maka pada saat itu Anda sedang melakukan praktek pertapaan ya. Mengendalikan bagaimana buah karma Anda bekerja, maksudnya begitu mendapatkan wow ada daging pork nih gitu. Anda sudah senang begitu, ini Abdi Dhamma membaginya potongan yang kecil saja. Nah, Anda lihat reaksi hati Anda. Bisa menerima atau sakit hati? Atau kamu namanya siapa ini? Awas ya. Ya, jadi pertapaan bisa dipraktekkan juga di dalam kehidupan sehari-hari ya. Menjalani kehidupan suci, brahmacharya. Apa itu? Brahmacharya berpantang kalau di dalam kitab melakukan hubungan seksual. Ini yang dijalani oleh para pabajita, mereka yang telah meninggalkan kehidupan keduniawian. Kehidupan suci juga merupakan satu kehidupan ideal untuk biku. Kemudian kehidupan suci juga bisa berarti ajaran Buddha, seperti pada kalimat aku atau saya tidak akan memasuki pemadaman akhir sebelum kehidupan suciku telah menjadi sejahtera. Ini kata-kata Buddha. Sebelum kehidupan suciku telah berkembang dan tersebar luas. Jadi brahmacharya di sini artinya adalah ajaran Buddha juga, bisa diartikan seperti itu. Atau kadang brahmacharya juga berarti jalan biku. Ini kata-kata Buddha. Jalan mulia berunsur 8 adalah kehidupan suci. Jadi ada banyak makna di dalam kehidupan suci, tergantung kepada konteksnya. Tapi pada prinsipnya berlatih kehidupan suci itu adalah berlatih juga untuk mengembangkan Brahma Wihara. Anda tahu apa yang disebut Brahma Wihara? Brahma Wihara adalah 4 kualitas hati yang sangat baik, yang sangat positif, yang dimiliki oleh Brahma, yang hendaknya juga kita praktekkan, kita tumbuh kembangkan, yaitu apa? Cinta kasih, karuna, kewelas asihan, kemudian mudita dan upeka. Jadi kehidupan suci adalah kehidupan yang diisi dengan perjuangan untuk mengembangkan kualitas-kualitas Brahma Wihara tersebut. Mari kita lanjutkan. Kehidupan suci menekankan pada pengendalian diri dan kemurnian batin yang bisa didapat dengan cara belajar. Kalau Anda tidak pernah belajar, Anda tidak akan pernah mendapatkan informasi tentang apa yang harus Anda lakukan dan apa yang tidak perlu Anda lakukan di dalam kehidupan ini. Seringkali mereka yang tidak belajar akhirnya malah melakukan sesuatu yang tidak perlu dilakukan, tetapi sesuatu yang penting dilakukan malah tidak
dia lakukannya, ya. Tetapi tentu saja setelah belajar Anda pun harus berlatih. Pariyati harus mendukung pati-pati. Belajar Tripitaka harus mendukung latihan meditasi Anda. Pariyati adalah fondasi untuk pati-pati. Belajar adalah fondasi untuk meditasi Anda. Artinya apa? Anda tidak berhenti pada belajar saja. Dan inilah mengapa saya memilihkan nama center ini sebagai namanya adalah Dhamma Wihari. Apa arti Dhamma Wihari? Arti Dhamma Wihari adalah seseorang yang belajar pariyati dan juga berlatih meditasi. Kalau Anda hanya belajar saja, maka Anda bukan seorang yang bisa disebut sebagai seorang Dhamma Wihari. Seorang Dhamma Wihari adalah seorang yang setelah belajar dia berlatih meditasi. Ya, nah, nafsu indriawi adalah penyebab kelahiran dan penderitaan, ya. Dan nafsu indriawi ini bisa dilenyapkan, bisa dihancurkan kalau kita mempunyai informasi yang cukup dari pariyati, dari teori-teori yang kita pelajari, dan kemudian dari teori tersebut kemudian kita praktekkan, kita latih melalui meditasi kita, hingga latihan puncak kita berhasil dengan mencapai kehancuran dari nafsu-nafsu indriawi, ya, nafsu-nafsu keinginan tanha kita. Dan dengan demikian, dengan hancurnya nafsu-nafsu tersebut, maka kita akan segera bisa keluar dari samsara. Nafsu indriawi, nafsu seks adalah penyebab berbagai masalah dan bahkan kelahiran kembali yang penuh penderitaan. Kita harus mengendalikannya dengan sila ketiga, 5 sila, di 5 sila ataupun di 8 sila. Bedanya kalau di 5 sila adalah kita menjauhkan diri dari perzinahan, tetapi kalau di 8 sila kita secara komplit lengkap kita menjauhkan diri dari hubungan seks dalam bentuk apapun, gitu. Jadi kehidupan suci adalah merupakan pertanda baik karena menjadi sebab tercapainya pencerahan. Yang ke-33, berkah yang berikutnya adalah melihat kebenaran mulia. Ini adalah melihat langsung melalui meditasi vipassana kita. Jadi vipassana, meditasi vipassana, puncak dari latihan vipassana kita adalah realisasi langsung tentang 4 kebenaran mulia. Melihat secara langsung tentang 4 kebenaran mulia. Ya, inilah yang membuat seseorang menjadi seorang sotapanna, membuat seseorang menjadi seorang Arya. Sama juga pada saat seseorang mencapai tingkat kesucian sakadagami, anagami dan arahat, sesungguhnya yang membuat mereka menjadi sakadagami, anagami dan arahat adalah realisasi mereka terhadap 4 kebenaran mulia. Jadi meditasi Anda, samatha Anda, vipassana Anda tidak lain dan bukan adalah hanya sebagai alat bantu untuk menembus secara langsung 4 kebenaran mulia, dan dengan demikian kita akan menjadi seseorang yang tercerahkan. 4 kebenaran mulia dan jalan mulia berunsur 8, kalau Anda cermati itu saling berkaitan, ya, karena kebenaran mulia yang keempat itu sesungguhnya adalah apa? Ingat nggak? Kebenaran mulia yang keempat itu apa? Jalan mulia berunsur 8. Dari jalan mulia berunsur 8, faktor yang pertama apa? Pandangan benar. Pandangan benar yang adi duniawi itu apa? Menembus 4 kebenaran mulia. Jadi lihat ada hubungan yang sangat erat dari 4 kebenaran mulia dan jalan mulia berunsur 8. Dan pada hakikatnya 4 kebenaran mulia hanya akan bisa ditembus kalau jalan mulia berunsur 8 berkembang secara maksimal, ya. Pengetahuan duniawi tentang kebenaran mulia adalah petunjuk untuk menjalani kehidupan secara benar, serta membantu kita untuk menghindari pandangan salah. Inilah pentingnya belajar. Ya, karena belajar akan memberikan kita petunjuk arah yang benar, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus tidak kita hindari, ya. Dan dengan demikian kita bisa terus mengembangkan apa yang perlu kita lakukan, dan kemudian sebaliknya kita juga bisa meninggalkan apa yang tidak harus kita lakukan, gitu. Kalau tadi di atas tentang pengetahuan duniawi, maka sekarang adalah tentang pengetahuan adi duniawi, yaitu merealisasi 4 kebenaran mulia dengan panduan pengetahuan duniawi kita. Jadi dengan belajar seperti ini kita mendapatkan semua informasi tentang 4 kebenaran mulia. Dari informasi-informasi itu kemudian kita pakai sebagai petunjuk
di dalam meditasi kita untuk kemudian kita merealisasi 4 kebenaran mulia secara langsung. Penembusan 4 kebenaran mulia inilah yang bisa diartikan sebagai realisasi nibbana, ya. Dan kita sampai pada berkah yang berikutnya, yaitu realisasi nibbana. Nibbana adalah tujuan akhir dari kita semua Buddhis. Inilah mengapa setiap kali Anda melakukan kebajikan, biasanya saya membimbing Anda untuk mengaspirasikan kebajikan Anda. Semoga kebajikan yang Anda lakukan ini bisa menjadi pendukung untuk merealisasi nibbana. Tapi Anda harus memahaminya bahwa kebajikan yang Anda lakukan itu hanya menjadi pendukung, tidak bisa menjadi sebab langsung. Dia hanya menjadi pengkondisi, ya. Anda tidak bisa mencapai nibbana hanya dengan melakukan kebajikan seperti berdana atau menjaga sila, tidak. Anda hanya akan bisa merealisasi nibbana setelah berdana Anda, latihan sila Anda tingkatkan, masuk ke dalam latihan meditasi, baik itu samatha maupun vipassana. Nibbana itu melampaui kata-kata. Sangat sulit untuk mendeskripsikan nibbana, ya. Dan akan menjadi lebih mudah kalau kita merealisasinya sendiri, mengalaminya sendiri, ya. Anda ingat cerita tentang kura-kura dan ikan yang hidup di dalam satu danau? Masih ingat ya? Kalau Anda lupa, saya ulangi ceritanya seperti ini. Jadi kura-kura dan ikan ini adalah sahabat yang hidup di dalam satu danau. Mereka berkawan sudah sejak lama. Pada suatu hari kura-kura berpamitan kepada ikannya dan dia berkata, ikan, izinkan saya hari Minggu pagi ini untuk berjalan-jalan di daratan di atas sana, ya, gitu. Kemudian ikannya berkata, iya silahkan, gitu, ya. Dan singkat cerita akhirnya kura-kuranya keluar dari danau, dia berjalan di daratan seharian penuh. Sebelum matahari tenggelam, kura-kuranya turun ke danau tersebut dan disambut dengan wajah yang berbinar dari sahabatnya ikan, ya, menyambut, dan kemudian dia berkata, hei kura-kura, selamat datang kembali di danau kita, gitu. Kemudian ikannya bertanya, di daratan sana sama di danau kita, mana airnya yang lebih jernih? Kemudian kura-kuranya menjawab, di daratan nggak ada air. Ikannya tidak percaya, mana ada, alam semesta tidak ada air. Yang namanya alam kehidupan ya selalu itu isinya air, ya. Kura-kura mencoba menjelaskan bahwa benar di daratan itu tidak ada air, tetapi si ikan tidak bisa memahaminya. Kenapa? Karena seumur hidupnya sejak lahir hingga hari itu yang dia tahu hanyalah air saja. Dia tidak pernah bisa membayangkan ada alam kehidupan yang isinya hanya tanah tanpa air. Sehingga meskipun dijelaskan oleh kura-kuranya sedemikian rupa, ikan pun tidak bisa memahaminya. Nah, jadi itulah kesulitan kita untuk memahami nibbana. Kenapa? Karena nibbana adalah satu pengalaman di luar panca indera. Ya, sementara kehidupan kita dari lahir, dari awal samsara sampai hari ini terperangkap dalam kehidupan panca indera saja, sehingga sangat sulit untuk bisa memahami satu kehidupan, bukan kehidupan karena nibbana itu bukan kehidupan. Sangat sulit memahami satu keadaan di mana itu adalah satu keadaan yang benar-benar di luar panca indera. Kata-kata tidak bisa mendeskripsikan nibbana juga. Kenapa? Karena kata-kata, kalau kita cermati, kata-kata itu diciptakan oleh panca indera. Diciptakan oleh pengalaman-pengalaman yang masuk melalui panca indera. Semua kata-kata, semua kalimat adalah ciptaan dari pengalaman-pengalaman yang masuk di dalam lingkup panca indera. Sehingga kata-kata tidak akan pernah bisa mendeskripsikan pengalaman atau keadaan di luar panca indera. Ya, paling kita hanya bisa merujuk di dalam salah satu sutta pada saat Buddha mengatakan bahwa nibbana adalah keadaan di mana loba, dosa, dan moha itu hancur. Nibbana adalah jenis kebahagiaan yang tertinggi, tetapi nibbana itu seperti apa akan sangat sulit selain kita mengalaminya sendiri. Nah, realisasi nibbana membawa konsekuensi yaitu hancurnya 10 belenggu, sakaya didik dan seterusnya, dan dengan hancurnya 10 belenggu maka kita akan bisa keluar dari samsara. Nibbana juga bisa dibedakan menjadi dua, yaitu saupa disesa nibbana dan anupa disesa nibbana. Saupa disesa nibbana yaitu
Pencapaian nibbana pada saat seorang arahat masih hidup, masih ada sisanya. Pancakandanya masih ada sisanya, ada residunya. Ya, jadi pada saat seseorang mencapai tingkat kesucian arahat, dia sudah tidak harus melakukan latihan meditasi untuk menghancurkan kilesa kembali. Tugas dia sudah selesai, dia sesungguhnya sudah merealisasi nibbana, dan nibbana yang dia realisasi itu mempunyai istilah khusus, yaitu saupadisesa nibbana, yaitu nibbana yang masih mempunyai sisa. Dan yang kedua adalah anupadisesa nibbana, yaitu nibbana tanpa sisa. Nibbana ini adalah nibbana yang dialami oleh para Buddha, Paceka Buddha dan arahat setelah parinibbana, sudah tidak ada sisanya lagi. Ya, nah, berkah yang ke-35 adalah batin yang tidak goyah ketika disentuh oleh keadaan duniawi. Karena batin yang seperti itu tetap tenang seimbang pada saat menghadapi 8 loka dhamma atau 8 dhamma duniawi, yaitu laba alaba, untung atau tidak untung, yasa ayasa itu adalah tenar atau tidak tenar, ya, pasangsa ninda itu dipuji dan dicaci, suka dan duka, kebahagiaan dan penderitaan. Mereka yang sudah merealisasi nibbana, sudah mencapai tingkat kesucian arahat, tidak goyah oleh loka dhamma tersebut, tidak goyah oleh suka duka, panas dingin, dualisme di dalam kehidupan ini. Hati mereka tenang, ya, dan inilah tujuan dari latihan spiritual Buddhis kita, sehingga pada saat itu sudah tidak ada lagi kesedihan. Berkah yang ke-36 bersama dengan berkah yang 37, yaitu tanpa noda nafsu, dan berkah yang ke-38 yaitu aman dari sensualitas adalah atribut dan gambaran kualitas batin seorang arahat. Keadaan batin seperti daun talas yang tidak tergores oleh tetesan air, bebas dari gangguan, murni dari segala nafsu, tenang teduh, 8 loka dhamma tidak lagi membuatnya berguncang, bergerak, ya. Di Mahamanggala Sutta pada akhirnya ada satu penutup yang disampaikan oleh Buddha, yaitu buat mereka yang memenuhi semua tanda-tanda keberuntungan ini, mereka tidak akan terkalahkan dan selamat dimanapun mereka berada. Inilah berkah yang tertinggi. Kenapa selamat dimanapun mereka berada? Karena mereka bisa membebaskan diri dari pertengkaran, bisa membebaskan diri dari konflik, senantiasa mengutamakan keharmonisan, ya. Inilah mengapa mereka juga dimanapun mereka berada hanyalah cinta kasih, kesabaran, kewelas asihan, kebijaksanaanlah yang mereka sebarkan kepada lingkungan sekelilingnya. Mereka tidak menyebarkan kemarahan, kebencian, dendam dan lain sebagainya. Dan inilah mengapa arahat itu biasanya karena dia menyebarkan keteduhan, maka banyak orang, tidak hanya manusia, dewa pun juga sangat suka berdekatan dengan para arahat. Baik, jadi dengan demikian selesailah sudah kelas kita tentang Mahamanggala Sutta. Terima kasih. Sugihontu Bante. Saya mempunyai 2 pertanyaan. Pertama mengenai penghormatan. Jadi kecuali Patidana kita mempunyai suatu tradisi yaitu Cingbing ke kuburan Bante. Nah di sana kita juga melakukan mungkin penghormatan atau apapun. Kemudian ada juga misalkan menghormat pahlawan Bante, ya. Apakah itu termasuk satu di antara Manggala Sutta? Kemudian pertanyaan kedua, zaman sekarang kalau kita melakukan kebohongan, mungkin berdusta atau berkata-kata kasar, atau juga mungkin membual, itu kan tidak harus dilakukan dengan ucapan, bisa dilakukan dengan misalkan WhatsApp, Messenger lah. Banyak sekali pakai BBM, kemudian Instagram dan sebagainya. Nah, kalau ini memenuhi kriteria yang nomor 4 yaitu musyawadah, kemudian buah karmanya dibandingkan dengan mengucap, bagaimana Tante? Lebih berat yang mana? Terima kasih.
Baik, bagus. Iya, yang terakhir itu ya. Zaman berubah ya. Yang pertama adalah patidana dan cengbeng ya. Cengbeng itu apa? Berkunjung ke makam ya, menghormati leluhur ya itu ya. Apakah ini satu berkah, salah satu berkah dari Manggala Sutta? Iya, menghormati mereka yang pantas untuk dihormati kan. Di berkah-berkah sebelumnya misalkan menghormati mereka yang lebih tua daripada kita, orang tua kita, leluhur kita, itu berkah. Ya, tetapi tentu saja penghormatannya harus didorong didasari dengan pandangan benar. Bukan menghormati kemudian untuk ada kan orang yang pergi ke makam kemudian berdoa tolonglah saya, lindungilah saya, leluhur dari 7 turunan ke atas gitu ya, limpahkan semua rezeki yang ada di alam ini untuk saya. Nah itu udah pandangan salah. Ya, pandangan salah. Tapi kalau kita datang kepada mereka, kemudian kita merenungkan bahwa mereka dulu telah pernah berjasa di dalam kehidupan kita, ya. Mereka dulu pernah melakukan banyak hal yang baik buat kehidupan kita, menopang kehidupan kita, tidak hanya kehidupan kita tapi juga mungkin kehidupan anak cucu yang lain ya. Kemudian betapa mereka adalah seseorang yang telah mendedikasikan kehidupannya untuk membuat semua keturunannya itu bisa menjadi seperti saat ini, betapa hebatnya mereka. Dan kemudian dari sana kemudian kita memunculkan rasa hormat dan berterima kasih kepada mereka, atau bahkan lebih jauh lagi kita terinspirasi untuk bisa menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain, maka itu adalah makna yang benar. Kita terhindar dari pandangan salah dan itu adalah berkah. Jadi tergantung pada motivasi kita. Kita tidak bisa menilai bahwa pergi ke makam adalah baik, pergi ke makam adalah buruk, tidak bisa. Kita menilai dari motivasinya. Kalau kita, karena banyak itu yang dipraktekkan di pulau-pulau Jawa gitu. Jadi pergi ke makam untuk ngalap berkah istilahnya gitu. Jadi istilahnya apa? Untuk mendapatkan, mengumpulkan berkah dari para leluhur, dan mereka kemudian berdoa dengan meminta tolong, meminta kekuatan dari mereka. Maka ini adalah bukan Buddhisme. Buddhisme lebih pada untuk mengingat kembali jasa-jasa mereka, kebajikan yang sudah mereka lakukan ya. Kemudian kita katanyu kata wedi ya, kita tahu bahwa mereka telah melakukan perbuatan baik pada kita. Kata wedi, kita ingin membalas jasa. Cara membalas jasanya bagaimana? Kepada mereka di salah satu sutta dikatakan tegakkan tradisi keluarga yang baik. Yang baik kita harus tegakkan, harus kita jaga. Misalkan leluhur kita suka menyantunin orang-orang yang kesulitan, itu kan tradisi yang baik. Ya kita harus teruskan ya. Leluhur kita suka berdana, maka itu tradisi yang baik, itu harus kita teruskan. Jadi dengan cara demikianlah kita menghormati leluhur kita ya. Saya harap jelas. Yang kedua adalah membual berbohong kan tidak harus dengan berkata-kata. Zaman sekarang bisa membual melalui WA. Ini sama jawaban saya tadi, bahwa kita tidak bisa mengatakan berkunjung ke pemakaman itu baik atau buruk, karena yang menentukan kualitas baik atau buruknya adalah motivasinya kan, niatnya kan, dia niat positif atau negatif pada saat dia yang mendorong dia untuk pergi ke pemakaman. Maka demikian pula dengan kebohongan, membual dan lain sebagainya, kita tidak bisa membatasinya dengan ucapan ya. Jadi kalau seseorang itu via media sosial menulis sesuatu yang bersifat kebohongan, ya itu pun kebohongan. Di kitab-kitab kita juga ada contoh seperti ini kan. Jadi kita tidak bisa menilai kualitas moral dari perbuatan hanya melulu melalui apa yang terdengar atau apa yang
kata-kata kalau di dalam kitab komentar. Ada kan seorang ibu yang ingin memberi pelajaran kepada anaknya yang dalam tanda kutip nakal, karena anaknya ini setiap hari suka keluar masuk hutan, padahal di hutan itu kan berbahaya. Nah, ibunya kan khawatir. Nah, pada suatu hari sang ibu berkata seperti ini, "Anakku, kalau hari ini kamu masuk ke hutan lagi, mama sumpahin, semoga begitu kamu masuk ke hutan kamu diseruduk kerbau." Ya, kelihatannya kata-katanya itu sadis kan. Nah, singkat ceritanya berlanjut, anaknya nekat masuk ke dalam hutan. Pada saat dia berada di tengah hutan, tiba-tiba dia bertemu dengan kerbau yang marah dan siap menyeruduk dia beneran gitu, ya. Pada saat kerbaunya udah berlari menuju ke arah dia kemudian diam sebentar, dia hanya berkata di dalam hati, "Semoga yang terjadi kepada saya adalah apa yang ada di dalam hati mamah saya, bukan apa yang keluar dari mulutnya," gitu. Nah, singkat cerita begitu sang anak mengucapkan kata-kata itu, kerbaunya berhenti. Tentu saja ini hanyalah cerita untuk memberikan gambaran, karena pada saat sang mamah mengeluarkan kata-kata seperti itu tidak ada niat untuk mencelakai anaknya. Dia hanya sedang memberi pelajaran kepada anaknya supaya tidak masuk ke dalam hutan. Nah, poin dari cerita ini adalah bahwa kita tidak bisa melihat sesuatu itu dari kata-kata saja atau dari hal yang bersifat fisik, tetapi lebih masuk ke dalam motivasi apa yang mendorong seseorang berkata-kata, motivasi apa yang mendorong seseorang broadcast melalui media sosial apapun itu, ya. Jadi dengan demikian kita juga akan terhindar dari sifat yang penuh kecurigaan atau terlalu mudah menilai orang lain hanya dari kata-kata. Ingat, kata-kata tidak bersuara loh. Sering kan yang terjadi di dalam percakapan melalui media sosial itu, ya, seseorang saling atau satu orang kemudian menanggapi secara negatif kata-kata dari orang kedua, katakanlah seperti itu. Kenapa? Karena dia mempersepsikan kata-kata yang ada di media sosial itu secara negatif. Tetapi belum tentu ini kata-kata yang diucapkan oleh orang kedua ini sesungguhnya juga mempunyai motivasi yang negatif. Jadi akhirnya persepsi pribadi itu sering bermain di dalam media sosial itu. Jadi kembali lagi menjawab pertanyaan Anda, apakah membual itu juga bisa dengan media sosial? Bisa. Tapi kita tidak pernah tahu, kita tidak bisa menilai seseorang. Kalau buat kita untuk menilai apakah seseorang membual atau tidak, lebih baik kita tidak terlalu mudah untuk menilai, tetapi kita lebih mengendalikan diri kita bahwa saya akan menghindari kebohongan membual melalui media sosial gitu. Paham maksud saya, ya? Karena itu pun juga merupakan karma buruk. Syarat dari membual, berbohong adalah menyampaikan sesuatu yang tidak benar. Ya, kita tahu ini adalah tidak benar. Kedua, kita mempunyai maksud orang yang membaca atau yang mendengarkannya percaya dengan bualan kita. Udah selesai. Maka kita berbohong. Dan itu karma buruk juga. Ya tidak. Nah, demikian pula dengan zaman modern, karena zaman udah berubah. Game, ya, games. Anak-anak Anda itu kalau suka main games, Anda harus cek apakah gamesnya itu membangkitkan meta karuna mudita UPK atau gamesnya itu membangkitkan dosa, kemarahan, kebencian. Kalau gamesnya itu membangkitkan kemarahan, kebencian, Anda juga harus waspada, hati-hati, karena itu tidak akan bagus buat perkembangan psikologis anak Anda. Kelihatannya hanya games, main di dalam layar kan, tetapi kemarahannya, kebenciannya itu benar-benar ada loh. Betul tidak? Ya. Nah, kalau anak-anak kita, anak-anak Anda terbiasa setiap hari bermain games yang mengharuskan dia untuk meluapkan, mengembangkan kemarahan dan kebenciannya, maka tentu saja hal seperti ini tidak baik buat perkembangan kejiwaan dia. Ya, jadi ini juga harus Anda sebagai orang tua juga harus mewaspadai, ya. Jangan sampai nanti malah kemajuan zaman ini membuat perkembangan kejiwaan seseorang menjadi tidak bagus. Dulu kalau saya tidak salah di tahun 90-an itu di Singapura, 90-an atau tahun 2000-an ya, itu banyak anak muda yang bunuh diri kan. Mungkin kita bisa lacak di internet mungkin.
Singapura pernah mempunyai problem itu, banyak orang bunuh diri. Saya masuk di Singapura itu tahun 2008. Nah, waktu itu saya sering mendengar cerita, tapi efek atau ekses sisa-sisanya masih ada. Banyak dari anak muda Singapura yang lebih akhirnya antisosial. Kenapa? Karena mereka lebih menikmati dunia kehidupan dia di depan komputer, di depan game. Jadi banyak. Waktu saya ke sana tahun 2008 sudah tidak terlalu banyak, tetapi saya diberi cerita bahwa tahun-tahun sebelumnya itu banyak yang bunuh diri karena stres anak-anak itu. Tidak hanya stres karena mungkin memikirkan pelajaran, tapi juga karena kebanyakan main games. Gitu. Jadi sedikit menyimpang dari pertanyaan Anda, kebohongan lewat media sosial ya bisa terjadi, dan saya tambahkan informasinya, hati-hati kalau anak Anda suka bermain games, karena itu belum tentu bagus untuk perkembangan kejiwaan anak yang bersangkutan. Makanya kalau Anda umat Buddha, ciptakanlah games bagaimana mengembangkan meta, gitu. Bagaimana mengembangkan karuna, bagaimana mengembangkan mudita, UPK. Ada nggak game yang begitu? Nggak ada ya. Game selalu melatih pemainnya untuk menjadi kompetitif ya. Begitu Bapak ya. Ya, terima kasih. Tadi dikatakan lebih berat mana? Ya, lebih berat tergantung motivasinya yang mana dan dampaknya lebih merusak yang mana gitu. Ya. Selamat siang Bante, Namo Buddhaya. Bante, mengenai masa hormat Aryo Bante ya. Kita tahu Bante, banyak umat Buddhis di Indonesia, terutama yang masih menganut itu Bante, semacam tradisi Bante. Yang seperti di rumah tuh ada arpa, ya ada tikong atau dewa-dewa lainnya Bante. Itu gimana Bante ya? Termasuk objek yang tepat nggak Bante untuk masa hormat itu? Itu satu. Kedua, kalau kita menghormat tikong itu sama nggak sih Bante kita mengibaratkan itu menghormat pada Triratna gitu Bante? Apa itu cikong itu apa ya? Tikong maksudnya tikong altar Tuhan itu. Hah? Tikong itu semacam apa ya? Altar buat ini buat semacam Tuhan gitu Bante. Biasa sih ya orang keturunannya Medan, orang Kalimantan itu banyak Bante. Itu altar tikongnya gitu Bante. Ke depan ya. Iya, hadapnya ke depan rumah ke langit tuh Bante itu. Nah itu sama nggak Bante kalau kita mengibaratkan itu kita hormat pada Buddha dan Sangha itu Bante. Padahal kita tahu Bante dalam kutip Tuhan itu gimana ya. Terima kasih Bante. Buddhism tidak pernah menentang satu tradisi apapun ya, dan itu sejarah sejak Buddha masih hidup. Buddha tidak pernah menghancurkan budaya tradisi apapun, tapi sebaliknya merubah makna, memberi makna yang berbeda, yang sesuai dengan pandangan benar. Itu. Jadi dalam konteks itu Buddhism selalu bersikap positif terhadap budaya-budaya. Hanya saja kalau budaya tertentu itu berpotensi untuk memunculkan pandangan yang salah, maka kita memberi makna yang baru terhadap budaya tersebut ya. Nah, kalau Anda menghormati altar dewa-dewa terus, kembali lagi tergantung pandangan Anda bagaimana, motivasi Anda bagaimana. Kalau Anda menganggap bahwa dewa-dewa tersebut adalah pencipta Anda, maka itu pandangan salah. Kalau Anda menganggap bahwa dewa-dewa itu bisa atau yang melindungi Anda, maka itu adalah pandangan yang salah. Memang dewa bisa melindungi dalam kadar-kadar tertentu, bisa membantu manusia ya. Tetapi kita tidak memperlakukan dewa sebagai makhluk yang benar-benar melindungi kita dan kita menyerahkan hidup kita kepada mereka, tidak. Tapi lebih kepada kalau yang diajarkan Buddha bahwa kita harus menghormati dewa. Kenapa? Kan ada kan Dewata Anusati, perenungan terhadap kualitas-kualitas dewa. Ya, kita harus menghormati dewa. Bagaimana cara kita menghormatinya? Kita merenungkan bahwa makhluk tersebut kalau benar ada dan saat ini terlahir sebagai dewa, mereka terlahir di alam dewa itu adalah sebagai akibat dari kebajikan yang mereka lakukan di masa lalu.
Mereka terlahir di alam dewa adalah sebagai efek dari mempraktekkan dana, sila, brahmawihara, metta karuna, mudita, dan maka pada saat ini sebagai efek dari buah atau buah dari perbuatan baik tersebut, dia sekarang terlahir sebagai dewa. Itu ya. Kalau kita menghormatinya sebatas itu, maka itu adalah pandangan yang benar. Ya. Jadi hati-hati dengan pandangan salah. Ya, pemahaman yang salah akan membawa kita tentu saja ke arah yang salah. Nah, jadi sama juga dengan tadi tikong ya. Itu apa sih? Itu Tuhan gitu ya. Dewa langit, Raja langit, Raja Saka, Dewa Saka. Oh, Dewa Saka ya. Oh, Dewa Saka itu kok. Kalau Dewa Saka, makanya tergantung sikap kita bagaimana, tergantung motivasi kita bagaimana kita memperlakukan Dewa Saka atau tikong tadi ya. Kalau kita hanya sebatas menghormati, sama kan, kita menghormati bendera juga sama kan, menghormati Pancasila di negara Indonesia ini, menghormati apalagi, menghormati orang tua kita, menghormati jangankan orang tua, siapapun yang tidak ada hubungan darah dengan kita, kalau mereka lebih tua daripada kita juga menghormatinya kan. Jadi tidak ada yang sebenarnya spesial dari penghormatan tersebut selama motivasi kita benar. Tapi kalau kita kemudian sudah menganggap bahwa tikong ini adalah pencipta alam semesta, yang menciptakan saya, yang melindungi saya, yang memberi rezeki pada saya, ya, maka itu adalah pandangan yang salah. Jadi perlakukan mereka sebagai memang makhluk yang terhormat, yang memang pantas untuk menerima penghormatan dari kita, karena mereka bisa seperti itu adalah buah dari perbuatan baik mereka, gitu. Ya, jadi dengan demikian maka kita tetap terjaga, tidak jatuh pada pandangan yang salah. Oke, ya, terima kasih. Ya, saya mau nanya, yang dimaksud kan kita suka baca tuh yang kayak aku memohon 3 kali yang gitu segala ya. Itu maksudnya memohon itu kepada siapa? Bukannya kita ini terlahir dari karma sendiri gitu. Jadi segalanya tergantung dari perbuatan kita gitu. Maksudnya ya, jadi memohon itu kepada siapa gitu yang saya tanya itu. Ya, terima kasih banyak. Ya, sepertinya sudah pernah saya sampaikan di kelas terdahulu. Ini sebenarnya terjemahan dari Okasa. Jadi saya memohon kepada anggota sangga, tolong tuntunlah kami untuk berikanlah kami tuntunan perlindungan kepada Tiksarana dan Pancasila. Itu saja, memohon anggota sangga untuk memberikan bimbingan tuntunan supaya kita bisa berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, dan juga bisa mengambil latihan 5 sila gitu. Tetapi kata-katanya kan kemudian diikuti, itu sangat bagus sekali, supaya perbuatan buruk apapun yang telah aku lakukan, baik melalui perbuatan, ucapan maupun pikiran, dapat terhindarkan, dan demi terciptanya kualitas baik ya, umur panjang dan lain sebagainya, maka saya merangkapkan kedua telapak tanganku menghormati. Bukankah itu adalah kebajikan? Nah, jadi kalimat supaya perbuatan buruk apapun yang telah saya lakukan di masa lalu bisa terhindarkan, ya. Dengan apa terhindarkannya? Dengan melakukan penghormatan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, dan juga mempraktekkan Tiksarana dan Pancasila. Maka dengan semuanya ini kita berharap semua karma buruk kita yang sudah kita lakukan di masa lalu tidak mendapat kesempatan untuk berbuah. Jadi begini, yang harus kita pahami, karma itu seperti, saya sudah menyampaikan hal ini berkali-kali, sifat dari perbuatan atau apapun yang disebut karma yang sudah kita lakukan, itu cirinya adalah hanya mempunyai potensi. Potensi itu kekuatan. Karma yang kita lakukan di masa lalu mempunyai kekuatan untuk berbuah, tetapi tidak harus berbuah. Jadi ini harus Anda bedakan, bahwa perbuatan kita di masa lalu yang disebut karma itu mempunyai kekuatan untuk berbuah. Tapi harus Anda pahami bahwa
apapun yang Anda lakukan, kita lakukan di masa lalu tidak harus berbuah. Berbeda ya. Dia hanya mempunyai kekuatan untuk berbuah tapi tidak harus berbuah. Seperti biji mangga. Biji mangga yang baik begitu kita sudah tanam dengan baik, kalau kita tidak merawatnya, maka biji mangganya tidak berbuah. Betul. Ya, sama karma pun begitu sudah kita lakukan di masa lalu, kalau kita tidak merawatnya, maka karma tersebut juga tidak akan mendapat kesempatan untuk berbuah. Ya, nah ada cara merawat karma baik, ada juga cara merawat karma buruk. Masing-masing cara perawatannya berbeda. Ya, salah satu cara. Nah, kalau kita merawat karma baik, maka pada saat yang bersamaan karma buruk akan tidak mendapat kesempatan untuk berbuah. Kalau kita sebaliknya merawat karma buruk, maka pada saat yang bersamaan maka karma baiknya tidak mendapat kesempatan untuk berbuah. Gitu. Nah, salah satu cara untuk merawat biji karma baik itu adalah dengan melakukan kebajikan seperti menghormat kepada mereka yang pantas untuk dihormati, mempraktekkan Pancasila atau berlindung kepada Buddha, Dhamma dan Sangha. Maka hal-hal seperti itu akan menyuburkan karma baik kita. Sehingga akhirnya karma baik kita akan tumbuh subur berbuah satu persatu ya. Dan pada saat yang bersamaan dia tidak hanya menyuburkan timbunan karma baik kita, biji karma baik kita, pada saat yang bersamaan perbuatan-perbuatan seperti itu juga melumpuhkan timbunan biji karma buruk yang sudah kita lakukan di masa lalu. Oleh karena itu ada kata-kata supaya perbuatan buruk yang saya lakukan di masa lalu, baik itu melalui perbuatan, ucapan maupun pikiran, ya bisa terhindarkan, maka saya melakukan ini gitu. Jadi itu maksudnya. Nah, aku memohon kepada siapa? Mohon kepada bantenya untuk memberikan tuntunan Tisarana dan Pancasila. Itu artinya. Paham ya? Oke. Enggak curcol lagi. Atau suaminya balas dendam? Enggak ya. Sudah boleh mandi lama sekarang? Belum? Masih dilarang? Oke, ada yang lain? Di belakang. Oke, di belakang terlebih dahulu. Selamat pagi, nama budaya bukan. Mau bertanya mengenai yang patut dihormati itu tadi. Apakah di dalam Buddhisme itu ada kategori yang tidak patut dihormati? Terus, yang kedua, tadi Bante ada bingung mengenai belajar Dhamma itu bukan sebagai pentungan. Nah, di dalam batin itu memang kan ada kompetisi ruang semacam itu ya Bante. Jadi kalau yang baik berkembang, yang buruk kan tidak berkembang. Bagaimana dengan di masyarakat Bante? Kalau sekarang yang lagi hot itu kan yang radikal itu berkembang. Bagaimana sikap Buddhisme gitu Bante? Apakah kita menolak? Kalau menolak kan memunculkan dosa. Kalau tidak menolak mereka berkembang lebih luas. Repot juga di masyarakat Bante. Jadi bagaimana pandangan secara Buddhis itu? Terima kasih. Baik, kalau Anda dengarkan ceramah-ceramah yang terdahulu mungkin di kelas pertama, mungkin kelas pertama kedua, mungkin coba nanti Anda putar kembali di YouTube. Menghormati mereka yang pantas dihormati itu artinya mendengarkan kata-kata mereka, nasihat mereka, kita dengarkan, mengikuti apa yang dikatakan oleh mereka, lebih kepada itu. Kalau tadi ditanyakan apakah di dalam Buddhism itu ada definisi tentang orang-orang yang tidak patut dihormati, iya, tapi dalam konteks kita tidak perlu mendengarkan kata-kata mereka, tidak perlu mengikuti apa yang dia nasihatkan. Bukan tidak menghormati dalam artian membenci, memusuhi, ya, karena itu adalah bentuk dari kemarahan dan kebencian, tetapi tidak menghormati dalam konteks kita tidak mengikuti nasihat-nasihat mereka, kita tidak ingin mencontoh seperti apa yang sudah mereka lakukan. Itu yang
ya. Tapi tetap saja tidak ada kemarahan dan kebencian, karena itu makanya di salah satu kelas terdahulu juga saya sampaikan, tidak ada satu ruangan pun di dalam kitab suci kita yang mengizinkan kemunculan kemarahan dan kebencian. Inilah mengapa Buddhism dikenal sejak lahir sampai hari ini sebagai agama yang cinta damai. Ya, tidak pernah berperang untuk membela Buddhism. Tidak ada organisasi pembela Buddhisme, nggak ada. Ada, ya, tidak perlu, ya. Nah, dalam konteks-konteks seperti itu, maka kata-kata menghormati itu harus dipahami, dan dalam konteks tidak mendengarkan atau mengikuti cara-cara mereka, itu kata tidak menghormati itu harusnya atau hendaknya dipahami. Kemudian yang kedua tadi tentang belajar itu sebagai alat pentungan, jangan belajar atau memanfaatkan ilmu pengetahuan Tripitaka sebagai alat pukul untuk mukul kawan-kawan kita. Penanya bertanya tentang situasi yang radikal seperti ini, paling tidak kita bisa belajar kan, bahwa kita nggak mau menjadi orang seperti mereka. Lalu apakah kita diam saja? Enggak, kita enggak diam saja. Kita terus-menerus menceritakan hal yang baik. Mana yang baik yang harus kita lakukan, ya. Kalau Anda cermati dalam akhir-akhir ini, saya sering sekali sedikit banyak gitu menekankan tentang sikap yang penting, termasuk di dalam ceramah hari ini pun tadi di awal juga saya sampaikan kan, beragama itu harusnya membuat kita menjadi manusia yang lebih lembut kan, tidak membuat kita menjadi kasar, menjadi radikal, menjadi fundamentalis, tidak. Kita harus menjadi seseorang yang makin lembut. Kalau kita mempraktekkan ajaran Buddhisme malah membuat kita menjadi kasar, maka kita berada di jalur yang salah. Itu yang kita harus yang bisa kita lakukan. Kita tidak harus mengcounter gerakan-gerakan seperti itu dengan mencontoh cara-cara mereka kan. Karena kalau kita mencontoh cara-cara mereka, lalu apa bedanya Anda dan mereka? Tidak ada bedanya. Lalu bagaimana? Apakah kita diam saja? Enggak loh, kita enggak diam. Kita tetap berjuang semaksimal mungkin. Minimal di Indonesia ini ada 300 orang yang cinta damai di sini. Ya enggak? Dan itu kan itu adalah perjuangan kita. Karena memang kita mampunya wilayahnya hanya 300 ini, ya 300 saja. Di Singapura, pada saat saya berada di sana 3 tahun, kita itu diberi satu semacam penghargaan dari Kementerian Agama mereka, dan mereka berterima kasih dengan kehadiran biku-biku. Kenapa? Karena menurut mereka bahwa biku-biku telah membantu pemerintah Singapura untuk memberikan pelajaran pendidikan kepada warga negara Singapura, sehingga warga Singapura jadi manusia yang baik. Oke, kita mendapat penghargaan. Ya. Dan pemerintah sangat menghargai pemuka agama, karena pemuka agama minimal di wilayahnya masing-masing membimbing, membantu umatnya untuk menjadi manusia yang lebih baik. Gitu. Jadi itu kita tidak ada tempat sedikit pun di dalam Buddhism yang memberikan keleluasaan kepada kita untuk mengekspresikan kemarahan kita, mengekspresikan kebencian kita dengan misalkan membalas gerakan-gerakan yang ekstrim dengan tindakan-tindakan kita yang ekstrim. Tidak. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya, itulah samsara. Kita harus berterima kasih, kita sudah mendapat contoh. Minimal saya akan mengarahkan kehidupan saya untuk menjadi manusia yang tidak seperti mereka, yang tidak suka marah-marah, tidak suka berteriak-teriak, tidak ekstrim di dalam memahami agama di dalam memahami Buddhisme, ya, tidak membela Buddhisme mati-matian. Dan inilah mengapa yang sering beredar di dalam sosial media kata-kata Ajahn Brahm, kalau ada orang memasukkan kitab suci kita ke toilet, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita marah-marah? Tidak kan? Panggil plumber ya. Iya, itu lebih realistis. Karena kalau nggak segera disedot, mampet kan, nggak bisa dipakai kan. Itu lebih bagus. Nah, kitab suci kita bisa beli lagi, dan saya rasa umat juga suka kan kalau dikabari, aduh kitab suci kita udah basah loh. Oh nggak apa-apa Bante, beri kesempatan saya untuk berdana Bante. Nah
ada kesempatan untuk berdana lagi gitu. Jadi orientasi seperti ini harus kuat, bahwa kita yang menjadi tujuan kita berlatih Buddhisme adalah untuk memurnikan hati kita, menegakkan pandangan-pandangan kita sehingga tidak terjebak pada pandangan yang salah, ya. Kemudian kita tidak belajar Buddhisme untuk menjadi umat yang fundamentalis, tidak menjadi teroris yang hanya mencelakai orang lain, tidak. Tapi sebaliknya, kita dengan melihat contoh-contoh seperti itu seharusnya membuat kita menjadi semakin bertekad untuk melatih diri, mengembangkan diri untuk segera keluar dari samsara, karena kehidupan tidak pasti. Kehidupan itu berisi dengan kejadian-kejadian yang seperti itu, ya. Dan mumpung kali ini kita terlahir sebagai manusia yang mengenal Buddhisme, ya, sungguh bersyukur bahwa kita mengenal Buddhisme yang tidak ada satu ajaran pun yang mengajarkan kepada kita untuk seperti itu, maka kita harus bersyukur. Ya, itu yang harus kita lakukan. Ya, sekali lagi seperti yang tadi saya katakan di dalam ceramah, tujuan kita berlatih Buddhism bukan untuk menjadikan bumi ini sesuai dengan keinginan kita. Tapi tujuan kita berlatih Buddhism, belajar Buddhism adalah untuk mengembangkan kebijaksanaan, untuk memahami memang kehidupan itu seperti itu. Seperti itu. Ibaratnya pohon bunga teratai, ada yang masih terendam di dalam lumpur, ada yang sudah bisa keluar dari lumpur tapi masih tenggelam di air, ada yang tenggelamnya di tengah-tengah permukaan air, di tengah air, ada yang di permukaan, ada yang sudah keluar dari permukaannya. Begitulah samsara. Dan itu terjadi di kelahiran kita di kapanpun. Di masa lalu juga hal seperti itu terjadi. Di kelahiran kapanpun. Karena ini menjadi ciri dari samsara. Samsara seperti itu. Oleh karena itu hendaknya sudah cukup buat kita untuk tidak lagi terjebak di dalam samsara. Ya. Sekarang kita terlahir sebagai manusia seperti sekarang ini. Anda bisa jamin nggak di kelahiran Anda besok Anda tidak lahir seperti mereka? Jangan-jangan Anda lahir seperti mereka. Makanya mumpung saat ini terlahir sebagai manusia, kita harus berjuang keras untuk mengembangkan kebijaksanaan kita melalui pariyati dan patipati untuk segera mengakhiri samsara. Itu tujuan kita. Gitu ya, John? Ya, terima kasih. Namo Buddhaya Bante. Tadi disebutkan dalam Manggala 30 membahas dhamma pada waktu yang tepat ada berkah utama. Itu ketika batin dan pikiran kita tersiksa oleh kilesa. Sementara yang waktu yang lalu, yang Manggala 26 mendengarkan dhamma ketika batin tidak bergejolak, batin tidak dikuasai oleh nafsu indrawi, kehendak jahat atau kekejaman. Pertanyaannya seperti ini, Bante. Membahas kan aktif, mendengarkan dan berbicara. Mendengarkan aja batinnya harus tenang. Sementara yang kenapa membahas itu tersiksa? Boleh ya, berkah utamanya di situ. Mohon penjelasannya. Iya, berbeda. Kalau mendengarkan ini seperti Anda saat ini mendengar. Tadi saya berceramah, Anda mendengarkan kan? Ya. Salah satu manfaat dari mendengarkan dhamma adalah kita memahami sesuatu yang belum kita pahami, atau kita memahami sesuatu yang sebenarnya sudah kita pahami. Kemudian dengan mendengarkan dhamma maka pemahaman kita menjadi lebih sempurna, atau pada saat kita mendengarkan dhamma maka pemahaman kita yang masih salah menjadi benar, menjadi yang bengkok tadinya menjadi lurus, ya. Itu manfaat dari mendengarkan dhamma seperti tadi. Tetapi pada saat blessing yang berikutnya tentang berdiskusi dhamma, itu lebih pada saat tadi disebutkan hati kita atau kilesa sedang menguasai hati kita, kemudian sedang banyak masalah di dalam kehidupan kita. Itu lebih kepada pada saat hati kita dikuasai oleh emosi-emosi yang negatif, seringkali kita tidak tahu tentang bagaimana atau cara yang bagus untuk bisa melenyapkan emosi-emosi ini dengan cara yang bijaksana sesuai dengan dharma itu seperti apa. Oleh karena itulah pada saat yang seperti itu kita perlu mendekat kepada mereka yang lebih bijaksana, kepada guru-guru kita untuk berdiskusi. Berdiskusi itu ya kayak tadi curcol itu kayak kemarin itu kan berdiskusi itu ya. Itu ya, Bante saya mau begini kok nggak boleh. Nah itu berdiskusi itu
Ya, beda ya, jadi ya. Jadi ada satu problem yang kita hadapi, yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Kemudian kita sampaikan problem tersebut supaya kita mendapatkan satu sudut pandang dari sisi yang berbeda yang selama ini tidak pernah kita pikirkan. Itu jadi berbeda, cirinya berbeda. Baik, oke. Terima kasih.